Cornerstones Girls, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan tetap dalam naungan Tuhan. Amin. Amin. Oke, hari ini kita bakal Girls Talk sama Cegep. Nah, sebelumnya supaya lebih enak, nyaman, kita perlu kenalan dulu sama Cegep. Oke, jadi nama aku Gabriela. Aku sekarang 22 tahun. Jadi baru aja lulus dari kuliah bulan September lalu. Oke. Jadi angkatan corona nih, Oh, angkatan ya, yang oke, wisudanya online gitu. Wow. Iya, gitu sih. Tapi masih happy kan, Ce? Ya? Happy dong. Yang penting udah lulus lah ya, udah dapat gelarnya ya. Iya, ya oke Ce. Kan hari ini tuh kita bakal kulik-kulik soal pengalaman double degree-nya Cegep ya. Nah, teman-teman take a note dan pay attention karena ini bakal penting banget, susah banget datengin dari Belanda. Gak, jadi sekarang Cece udah menetap di Surabaya aja. Sudah. Nah, boleh dong Ce sharing kenapa sih, apa sih ambisi Cece kok bisa jauh-jauh gitu loh sampai di Belanda? Oke. Jadi ceritanya aku kan ikut double degree ya. Jadi double degree program ini sebenarnya aku tuh kuliahnya di Indonesia, di Surabaya. Di perguruan swasta. Boleh disebut nggak sih perguruan tingginya? Boleh ya. Jadi aku tuh kuliahnya di Petra, ambil International Business Management kan. Sebenarnya programnya tuh 4 tahun. Nah, tapi di program yang ditawarin sama Petra ini boleh ambil double degree gitu. Nah, kalau memilih untuk ambil double degree, nanti tahun terakhirnya itu diselesaikan di Belanda. Jadi karena ada opportunity lah ya, ya aku decide buat ya udahlah dicoba kapan lagi gitu ngerasain kuliah di luar negeri. Karena sebenarnya awalnya waktu SMA juga pengen kuliah keluar, tapi kan kayak kalau 4 tahun di luar negeri takut lah ya, terus kan juga biaya lebih mahal daripada kalau cuma 1 tahun aja gitu kan. Jadi ada kesempatan, ya aku ambil. Terus waktu itu juga sama teman-teman. Jadi ya lebih berani lah. Jadi kan udah 3 tahun kenal sama teman-temannya nih di Petra, terus beberapa orang berangkat gitu kan. Jadi kan nggak perasa sendiri. Puji Tuhan banget ya Ce bisa dapat kesempatan ke sana. Nah, setelah Cece sampai di sana, tapi kan sebelumnya pasti banyak proses yang harus dilalui ya Ce ya. Boleh Ce share lika-likunya? Pasti nggak happy-happy terus kan? Oke, lika-liku yang gimana nih? Yang sebelum berangkatnya apa yang lagi di sananya? Ya supaya kita lebih tahu banyak sebelum berangkatnya Ce. Sebelum berangkatnya ya. Oke, lika-liku. Jadi keperluannya cukup banyak tuh, harus urus visa kan ya. Urus visa, tapi itu dibantuin sih kan ada kayak agency partnernya sama Petra. Terus harus punya IELTS juga. Jadi waktu itu ya harus belajar dulu, nyiapin diri dulu, baru take IELTS testnya kan ada minimumnya kan. Sama kalau yang boleh ikut double degree program itu harus yang GPA-nya tertentu gitu. Jadi harus ada minimum qualification-nya baru kamu boleh apply buat this program. Terus ya lumayan ya, dokumentasinya lumayan banyak itu waktu apply ke Petranya sendiri, kayak isi kenapa mau berangkat, terus isi ini, isi itu ya, berlembar-lembar formulir harus diisi gitu. Luar biasa. Terus waktu mau berangkat juga lumayan ribet ya, karena juga pertama kali mau ninggalin rumah gitu kan, 1 tahun lumayan lama, jadi ya harus nyiapin ini, nyiapin itu. Terus karena aku juga nggak pernah ngerasain dingin sebelumnya, jadi kan hidupnya juga di Indonesia, kenalnya musim hujan, musim panas ya kan. Benar sekali. Di Belanda ada musim salju, jadi ya mulai dulu harus nyiapin, oh kalau dingin nanti gimana ya, kayak gitu-gitu sih. Oke, jadi teman-teman, walaupun kesempatannya sudah ada, tapi tetap harus didukung dengan kesiapan ya Ce. Yes, betul banget. Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi pengen banget ya buat sekolah ke luar negeri ataupun kuliah ya ke luar negeri, jangan lupa nih siapin yang kayak gitu. Pastikan harus tahu dulu ya Ce ke sekolahnya apa aja yang dibutuhin kayak gitu. Nice. Nah, itu kan kalau sebelum apa namanya? Pendaftaran. Ya, berangkat. Ketika udah berangkat, pas sampai di sana, nah, bolehlah ceritain hal menarik apa sih yang ada di sana kayak gitu. Hal menarik yang ada di sana banyak sih ya. Jadi kan aku 2 semester di sana. Semester pertama aku stay di kota kecil namanya Enschede. Karena kampusnya di situ. Aku di Saxion University di Enschede. Tinggalnya di asrama gitu. Nah, waktu berangkat itu kita tuh mikirnya kita bakal di dorm sama bareng-bareng. Jadi kita berangkat berlapan. Dari jurusan aku kan berlapan double degree. Mikirnya oh ya kita bakal dapet dorm yang barengan. Terus kan ada kakak-kakak kelas juga yang udah berangkat sebelum aku kan. Dorm mereka tuh bagus, kayak baru renovasi gitu. Jadi kan kayak oh ya oke lah, tempat tinggalnya kayaknya oke gitu kan. Waktu berangkat tuh otaknya oh tempat tinggalku oke. Sampai sana dong, udah di airport nih, udah ketemu di sama grup leadernya gitu. Terus kasih tahu pembagian asramanya beda-beda, jadi kita dipencar-pencar gitu. Oke. Jadi yang dapet di tempat yang bagus itu cuman 1 temanku,
terus yang lain tuh tempatnya kayak lebih kuno, lebih ya udah kayak jelek gitu. Tidak sesuai ekspektasi aja. Tidak sesuai ekspektasi. Itu kayak Iya. hari pertama banget sampai di sana setelah long flight kan, terus kayak loh kok gini gitu. Waduh. Itu pertama doang. Aha. Tapi ya pertama mungkin nggak enak ya, tapi seiring berjalannya waktu udah biasa. Terus karena nggak terlalu sama teman-teman sendiri juga, jadi punya kesempatan buat kenalan sama orang lain Baru. dong. Oke, berarti itu sangat berkesan ya, Ce ya. Berkesan banget. Baru hari pertama udah ekspektasinya wow, Yes. ternyata Oke deh. Nah, berarti Cece di sana 2 semester, setahun ya, Ce ya, sama teman-teman. Nah, yang kita pengen tahu lah di sana tuh apa sih hal-hal baru yang Cece pelajarin waktu di Belanda kayak gitu. Hal-hal baru. Dari segi kuliahnya dulu mungkin ya. Kalau Oke. kuliahnya, kalau aku bandingin sama di Indonesia itu cukup beda, karena kalau yang aku tahu dari mahasiswa di Indonesia, kalau belajar fokus belajar gitu. Jadi ya? Ups. Apakah kita fokus belajar? Jadi kayak lebih yang oke, aku kuliah, aku mau selesaiin kuliah ini dengan baik. Ya, most of the cases kayak gitu lah ya. Ya. Tapi kalau orang-orang di Belanda itu mereka lebih kuliah lebih gimana ya? Lebih kayak oke aku kuliah, tapi aku sambil part time. Lebih banyak yang kayak gitu. Jadi yang nggak part time itu sedikit. Terus kalau misalnya kita Beda sih. kalau misalnya kita usia kuliah kan usianya ya sebatas itu ya. Biasanya kan kamu lulus SMA, masuk kuliah, Ya. 4 tahun ya keluar gitu kan, selesai lulus. Kalau mereka itu teman-teman aku di kelas yang di Belanda itu banyak yang lebih tua. Gitu. Jadi mereka ada yang macam-macam, ada yang gap year terus masuk kuliah, ada yang mereka memang baru kuliah, ini ambil jurusan kedua, kayak macam-macam kasusnya. Jadi lebih bervariasi gitu loh orang-orang yang ada di kampus. Latar belakangnya beda-beda ya, Ce ya. Itu sih yang kalau aku pelajarin dari segi kuliah. Ya dari kelasnya sendiri ya lebih apa ya, lebih direct, terus lebih banyak group project. Tapi ya not much difference I guess kalau sama kampus-kampus di sini lah ya. Ya beda-beda tipis. Kalau secara hidup belajar apa? Belajar hidup sendiri, jadi belajar hidup susah. Sendiri. Oh, boleh dong. Kesusahannya tuh perlu diceritakan buat jadi pelajaran. Semakin hidup susah semakin bergantung sama Tuhan kan Iya, ya? betul sekali. Betul sama ya. manusia ini. Jadi tadi aku sempat mention kalau semester pertama kan di dorm. Ya. Nah semester kedua itu udah nggak kelas. Semester kedua itu kita skripsi sama magang. Jadi harus cari magang sendiri di Belanda. Nah bayangin jadi mahasiswa Indo lulus aja belum, gelar nggak punya, harus cari magang di luar negeri gitu kan. Of course lebih susah. Jadi aku sama teman-teman tuh apply mungkin 40-50 companies gitu. Banyak banget sih. Karena kita kalau nggak dapat internship kita nggak bisa lulus. Karena itu kewajiban ya, itu Ce berarti. Benar-benar harus dipenuhin. Jadi ya udah berjuang banget tuh cari internship. Tapi akhirnya kita berdelapan dapat tempat internship di area Amsterdam. Jadi semester keduanya kita pindah ke Amsterdam. Nah karena pindah keluar dari asrama perlu juga cari rumah sendiri. Jadi antara mau cari tempat sewa atau mau gimana bebas, udah, tapi yang nggak ada yang bantuin gitu kan. Jadi ya Mandiri udah, banget gitu ya, Ce. mulai cari-cari sendiri, terus ya sempet macam-macam lah dramanya, ada drama-drama kayak debat-debat juga sama temen, siapa nih yang serumah sama siapa, loh aku nggak mau sendiri, kayak gitu-gitu juga ada gitu kan. Tapi akhirnya juga puji Tuhan banget, aku ke Airbnb waktu itu, terus nyari ada nih orang yang sewain rumah tapi untuk long stay gitu. Terus orangnya juga baik, harganya juga oke, rumahnya juga lumayan. Jadi setelah visit segala macam kita dapat rumah itu. Terus habis gitu banyak sih kayak, karena aku selama ini tinggalnya sama mama papa gitu ya. Pernah sempet 1 semester di Taiwan exchange, itu pun juga di asrama doang gitu. Nah ini benar-benar di rumah sendiri, mikir dong gimana caranya bayar air, gimana caranya bayar listrik, segala macam. Yang biasanya nggak dipikirin ya, kalau misal sama mama papa. Terus harus bersihin rumah juga Iya, kan? ya, betul. Jadi itu benar-benar pengalaman baru, pengalaman unik, tapi seru karena sama teman-teman. Dari situ sih yang benar-benar banyak berdoa, banyak kayak cari Tuhan, soalnya benar-benar merasa ya udah sendirian. Aduh, ternyata teman-teman tidak semulus itu. Yes. Mungkin hari ini Cece bisa semringah gini aja, tapi ternyata banyak hal yang dilaluin teman-teman. Nah, kalau boleh tahu Ce, di sana kan banyak teman-teman ya. Apakah kayak masih ada kayak komunitas gereja dan lain-lain gitu, persekutuan gimana? Kebetulan tidak ada. Oh, tidak ada Ce. Iya, karena waktu di NSKD itu aku coba ke suatu, dia bukan sampai kayak gereja sih, sampai kayak cuman kayak persekutuan, I guess. Fellowship gitu ya. Tapi aku nggak merasa cocok gitu. Karena di sini tuh kan aku kebiasaan sama anak-anak
ya udah anak-anak Betani ini kan ya, jadi kayak udah nyaman banget. Sampai sana coba kayak kayak datang 2 kali 3 kali terus udah nggak datang lagi. Waktu di Amsterdam sempet ke Hillsong, tapi habis itu COVID, jadi ya udah nggak bisa kemana-mana kan, jadi ya di rumah aja. Jadi komunitasku ya teman-teman yang berangkat sama aku. Berarti ya tetap hubungan personal aja yang dibangun ya. Iya, jadi aku sempet juga belain kayak beli gitar di sana biar bisa saat teduh di sana gitu. Karena gimana ya, gereja juga enggak gitu kan. Ya online iya sih, tapi kan saat teduh penting. Jadi ya udahlah, modal dikit beli gitar tapi kan bisa punya waktu buat Tuhan gitu. Benar nih. Hal yang aku pelajarin dari C-Gap adalah tetap mengusahakan waktu untuk Tuhan gitu ya. Jangan nunggu Tuhan yang datang ke kita ya. Tapi kita juga punya usaha ya ya buat datang ke Tuhan. Tuhannya selalu di sana, kita yang harus nyari itu. Benar. Terima kasih C-Gap sudah menegaskan Tuhan tuh selalu ada gitu. Tapi kita kapan nih waktunya buat Tuhan? Nah, bener banget nih. Walaupun C-Gap mungkin di sana komunitas gerejanya atau persekutuannya minim, tapi di tengah keterbatasan C-Gap bisa melihat ada peluang, bisa melihat tetap ada, bisa gitu loh diusahakan waktu untuk Tuhan ya. Nah, tadi aku dengar sih kayak cerita tentang kesulitan suka dukanya Cece, dan menurutku memang itu nggak mudah buat dilewatin. Apalagi bayangin ya 40 companies di-apply dan akhirnya baru dapet. Nah, gimana ya boleh lebih di-share lagi nggak kira-kira gimana sih Cece tetap tegar menghadapi kesulitan tersebut dan akhirnya tetap berhubungan sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan seperti itu? Yang pertama kayak bener-bener tahu di dalam hati kalau apapun yang ada sekarang itu, susah apapun, Tuhan tuh nggak biarin kita sendiri gitu. Yes, amen. Dan tahu kalau apapun yang terjadi juga Tuhan yang bakal kasih kekuatan. Toh dari awal juga Tuhan yang udah ngizinin berangkat ke Belanda, Tuhan yang udah bukain segala macam jalan. Jadi aku benar-benar percaya kalau misalnya ya udah Tuhan yang bakal bantuin aku di sana. Tapi memang sekarang ngomong gampang karena udah lewat. Waktu di sana, waktu kayak mepet-mepetnya belum dapat internship, nggak dapat rumah segala macam, itu kayak ya goyah pasti goyah banget. Kayak ini gimana ya? Ini gimana kalau aku nggak lulus, gimana kalau aku telat lulus, gimana gitu kan? Mahal juga kalau aku sampai telat lulus. Akhirnya selain yang penting juga tetap bersandar sama Tuhan, pastinya cerita ke orang yang kamu percaya dan yang kalau bisa yang seiman. Gimana nih ngomongnya, kalau misalnya kamu cerita sama temen kamu yang mungkin tidak seiman, dasarnya tidak sama kamu, mereka pasti support dong ya, temen namanya, tapi mungkin nggak bisa mengingatkan kamu pada dasar-dasar kebenaran lagi. Yes, ya kan? Nah, kalau misalnya kamu kebetulan punya tempat cerita yang bisa ngingetin kamu, itu enak banget, itu enak. Jadi aku punya dong teman di sini di Surabaya yang aku kadang-kadang teman rohani aja. Teman rohani. Ya aku juga kontak di sana. Kayak ketika nggak complicated kok, cuman chat, cuman lewat Instagram DM, cuman kayak gitu-gitu, tapi bisa ngingetin gitu loh. Ya kalau you get through this, Tuhan juga nggak bakal biarin kamu sendiri. Terus selain teman, orang tua juga. Karena aku juga blessed banget by parents yang doain aku, dan aku tahu mereka doain aku, dan itu somehow kayak memperteguh perjalanan yang berat di sana gitu sih. Oke, berarti ada 3 hal nih aja. Kayak tetap pertama pasti mengandalkan Tuhan. Terus yang kedua tetap punya teman rohani. Karena beda ya teman yang biasa, teman duniawi. Gimana sih gitu kalian name-in sendiri ya? Nah, karena kalau misal teman yang sama-sama punya fondasinya ke Tuhan gitu, bisa saling menguatkan satu sama lain lewat situnya aja. Dan terakhir juga, nggak terakhir sih, semuanya sama-sama penting, keluarga juga butuh untuk saling mendukung kayak gitu. Jadi memang teman-teman, kesulitan itu mungkin waktu kita jalaninnya benar-benar berat ya berat banget. Nangis udah nggak kehitung, kayak ada orang tua kayak ini gimana juga udah nggak kehitung gitu. Ya, rasanya kok kayaknya nggak bisa dilewatin, tapi ternyata look here gitu loh. Ternyata bisa sharing di sini dan semuanya udah selesai, dan sekarang puji Tuhan udah dapat kerja ya. Udah puji Tuhan. Dapat kerja, puji Tuhan banget. Tepuk tangan dulu buat perjalanan C-Gap. Oke, C-Gap. Nah, hari ini memang kita lebih bahas ke kayak gimana studi ke luar negeri dan lain-lain. Nah, mungkin Cece bisa kasih tips nih buat teman-teman Cornerstone Girls di sini gitu kan ya. Gimana sih bisa sukses studi di luar negeri, dan maksudnya studi itu nggak cuma sekedar lewat gitu loh, Ce. Akhirnya kayak Cece bisa membangun karakter dan lain-lain kayak gitu. Tipsnya
jangan takut buat keluar dari comfort zone kamu, karena banyak yang punya kesempatan untuk keluar tapi merasa kayak takut, merasa kayak oh nyaman di rumah. Kayak itu sayang banget karena muda cuman sekali, ya kan? Ya, Dan betul. kalau buat aku percaya gini, kalau nggak keluar negeri atau merasakan jauh dari orang tua segala macam waktu kuliah, kapan lagi sih? Nikah belum tentu jauh dari orang tua kan. Kalau misalnya nikah balik-balik di hometown kan juga ya udah tetap di situ-situ aja gitu. Iya, kita malah nggak pernah tahu sih, Ce. Jadi masa kuliah itu buat aku masa yang tepat banget buat kamu explore. Karena waktu kamu explore keluar bakal belajar banyak hal. Terus tips waktu kuliah di luar negeri, dimanapun kamu berada, anak Indonesia itu pasti ada komunitasnya. Oh, Cici juga ya? Ada namanya PPI di sana. Apa tuh, Ce? Persekutuan Pelajar Indonesia, Oke. I think Yang something penting like pelajar that. Indonesia ada komunitasnya. Itu di mana-mana ada. Mungkin pertama apalagi kalau kalian berangkatnya sendirian itu penting banget buat cari orang Indonesia juga di sana. Karena gimana orang pertama yang akan bantuin kamu ya yang sebahasa gitu, yang seperjuangan ya kan. Tapi jangan lupa juga jangan kumpul sama orang Indonesia doang. Justru karena kamu di sana beraniin diri juga buat kenalan sama foreign people gitu ya. Memperluas networking. Cobain ini itu dalam konteks yang benar ya kan. Ya, ini itu yang benar teman-teman di High Life. Yang benar. Dan jangan kayak waktu di sana apapun yang terjadi, mungkin susah, mungkin kamu enjoy banget, jangan menyesali apapun gitu. Kalau kamu lagi di sana terus kamu kayak menyesal, mikir kayak ngapain dia berangkat, enakan di rumah, ngapain ya aku kesini, enakan aku kuliah sama teman-temanku deket di hometown. Itu jangan. Karena kalau kamu udah ambil decision itu, Tuhan udah bukain jalan, berarti Tuhan punya rencana buat kamu. Sama-sama bilang amin. Thank you banget, Ce, tips-tipsnya. Pastikan teman-teman udah take note ya, karena hal ini penting banget nih buat kalian yang memang mau studi di luar negeri. Mungkin kalau misal mau tanya lebih jauh bisa hubungi di mana, Ce? Boleh di Instagram @gabriela_clara. Asik, nanti dicatat di situ. Karena Cece ini kayak apa ya, terbuka banget nih buat sharing, karena pastinya ini kesempatan juga Tuhan yang kasih ya, Ce ya. Dan pastinya hidup Cece juga jadi kesaksian buat orang. Amin. Oke, Ce. Tadi kan Cece bilang udah banyak teman baru juga di sana ya, Ce. Nah, kok boleh dong ceritain apakah pergaulan di luar negeri yang kita kan notabene taunya kayak bebas banget, terbuka banget, itu gimana Cece bisa adaptasi dan pastinya tetap dalam kebenaran kayak gitu loh, Ce. Oke. Jadi waktu di Belanda ini aku harus mengakui kalau aku deketnya sama anak Indonesia. Oke. Tapi ada, kenal sama orang-orang bule juga ada. Tapi aku nggak yang sampai ngikutin culture-nya mereka gitu. Mungkin aku ceritain bukan waktu aku kuliah di Belanda ya, waktu aku kuliah di Taiwan. Karena itu waktu aku exchange 6 bulan kan. Ya. Itu aku lebih banyak kumpul sama orang luar nih soalnya. Yang notabene budayanya lebih bebas gitu. Tapi sebenarnya gini, nggak semua budaya barat, nggak semua orang dari budaya barat itu sebebas yang kita tahu di drama-drama Netflix gitu ya. Kayak itu nggak bener kok. Kayak banyak dari mereka yang justru juga kenal Tuhan, bisa ngadain persekutuan juga. Waktu aku exchange itu di Taiwan, justru ada anak Perancis nih yang inisiatif, yuk bikin persekutuan, kita yang kenal-kenal Tuhan nih, yaudah kita sharing-sharing segala macam. Justru malah banyak yang kayak gitu. Jadi bagus dong ya. Tapi ya of course mereka budayanya beda. Mereka lebih sering ke klub. Mereka banyak lah, ada yang pandangannya terhadap free sex juga terbuka gitu ya. Ya hold on to what you believe gitu. Kalau kamu tahu apa yang benar apa yang salah, kamu mau temenan sama siapapun, apalagi ini kan temanan dalam konteks yang bergaul, networking yang luas gitu ya, bukan yang berteman dengan dekat, akrab, sahabat gitu ya. Jadi nggak terlalu yang gimana-gimana, itu bagus banget kok. Jadi kamu bisa tahu juga their point of view, bisa belajar terbuka, open minded, tapi yang pasti kamu tahu kebenaran. Jadi kalau misalnya mereka ngajakin kamu, udah ini aja menurut aku ini lo nggak apa-apa, ini lo nggak dosa segala macam, tapi kamu tahu enggak, menurut aku itu dosa, ya udah. Dan percaya sama aku, sedikit kok orang yang bakal maksain kamu kayak nggak apa-apa, itu sedikit. Kayak kalau kamu berteman in general kayak gitu, kamu bilang enggak, mereka juga respect. Ya tapi untuk menjawab enggak itu Cece tadi bilang harus tahu kebenaran dan teguh sama itu ya, Ce ya. Kalau misal mungkin kita masih goya-goya ya udah bisa aja ikut dengan flow itu gitu ya, Ce. Gini. Setuju nggak, Ce? Betul. Tipsnya gini, kalau ada mikir boleh nggak ya, cobain apa enggak ya, ini salah apa enggak ya, jangan. Lebih baik tidak gitu, Ce. Iya. Kayak
Kayaknya susah nih, gimana nih Cek? Kalau misal apa ya, ternyata kita pengen nih, kan kita kan butuh teman Cek di sana. Mau nggak mau yaudah deh, boleh deh, aku mau temenan kok sama dia, jadi ya perlu ikut kegiatannya dia. Nah sedangkan kita masih ragu-ragu, nah itu seperti apa ya kira-kira? Kalau kamu tidak damai sejahtera, Ya, kalau buat aku gitu, kalau kamu nggak damai sejahtera jangan dilakuin. Tapi kalau kamu mau lakuin sesuatu, misalnya ke klub malam gitu ya, cuman karena kamu pengen tahu, why not? Kayak sekali kamu cuman ingin tahu. cuman ingin tahu aja, sekali kamu pergi dan kamu juga pergi sama teman yang kamu percaya ya. Terus ya jangan sampai night club terus kalap terus mabuk-mabukan, jangan juga ya. Tapi sampai sana cuma ngeliatin aja orang-orang kalau di night club ngapain, belajar oh gini kehidupan di luar apa ya, di luar ruang kamarku, di ruang comfort zoneku, biar tahu gitu. Karena menurut aku kalau kamu tahu, kamu lebih bisa juga lebih bijak dalam milih-milih gitu, daripada kalau kamu nggak tahu apa-apa tapi kamu cuma dididik aja kayak nggak boleh night club itu jahat, jangan gitu. Lebih baik kamu tahu sendiri di sana gimana, terus kayak oke, aku nggak suka, oke ini bahaya, oke kayaknya ini nggak sesuai dengan nilai kebenaran gitu. Jadi memang selain tahu kebenaran juga harus tahu bahayanya gitu ya, Tahu bahaya bahayanya. dan kejahatan mungkin supaya kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang jahat gitu, dan bisa apa ya, aku senang banget sih sama CG bilang kalau misal udah nggak ada sejahtera, tegas mending tidak gitu. Tapi coba boleh, maksudnya jangan terlalu menutup diri, terlalu fanatik mungkin ya Cek ya, tapi tetap terbuka, tapi tetap ada batasnya teman-teman kayak gitu. Oke, nah ada hal juga selain pergaulan nih Cek, kan Cece tadi bareng 8 orang temen ya. Nah, tapi pernah nggak sih ngerasain kesepian di negeri orang kayak gitu? Lumayan. Nah, itu gimana Cek dan cara mengatasinya seperti apa? Sepi iya, karena kan apalagi aku tahu ketika aku berangkat tuh aku punya pilihan stay di Surabaya, merasakan tahun terakhirku di Universitas di Surabaya kan. Karena kebetulan aku tuh di program studi yang nggak besar, jadi cuma 40 orang, jadi kita reket gitu. Terus kan berarti kan aku nih nggak kayak 30 orang di Surabaya yang mereka seru-seruan di Surabaya bareng kan. Udah deket itu tadi ya. Jadi lumayan kayak kalau di Surabaya kayak seru, kalau di Surabaya kayak aku bisa ngalamin ini ngalamin itu. Sepi iya, kayak jauh dari orang tua juga lumayan sepi. Ngatasinnya telepon sih ya, karena sekarang video call juga udah helps banget kan. Ya benar banget sih. Tapi ya kebetulan aku juga nggak pernah yang sampai aku mau pulang besok, aku udah nggak tahan di sini, itu juga enggak sih. Untungnya enggak. Masih mikirin biayanya gitu. Harus lulus nih, Jauh, harus guys. tuntas nih. Oh beda oh ternyata memang tujuannya untuk lulus ya Cek ya. Nah, itu baru benar teman-teman. Oke, nah aku kalau misal lihat nih kehidupan orang-orang ya, misalnya yang udah kuliah di luar negeri, itu kayaknya sangat menginspirasi. Nah tapi kalau misal Cece sendiri pernah nggak sih ngerasa insecure juga sama orang-orang yang mungkin nggak dapat kesempatan seperti Cece gitu? Nggak yang gimana-gimana sih, karena aku merasa balik lagi nggak semua orang punya kesempatan yang aku punya. Puji Tuhan banget aku bisa dapat kesempatan itu, jadi aku benar-benar appreciate gitu. Kalau dibilang aja ya. Kalau dibilang kayak insecure terus pingin hal-hal lain, ya hal lain yang dipingin manusia banyak ya. Tapi balik lagi kayak bersyukur gitu dan tahu porsimu, dan Tuhan lo bakal kasih apapun yang kamu butuhin, walaupun kamu nggak tahu, nggak semua yang kamu inginin ya, tapi semua yang kamu butuhin Tuhan tuh pasti kasih. Jadi tetap bersyukur dan rasa cukupnya itu ada gitu ya Cek ya. Mungkin tetap ada rasa punya pengen apa ini itu ya Cek ya, tapi tetap balik lagi rasa bersyukur. Atau kesempatan ini juga nggak semua orang bisa punya kayak gitu ya Cek. Kayaknya udah banyak banget nih Cek yang dibahas, dan Cece aduh thank you banget udah terbuka soal hal-hal yang mungkin personal gitu ya Cek. Thank you banget, semoga teman-teman di sini khususnya girls, halo Cornerstones girls, kalian bisa dapat hal yang banyak dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian. Thank you banget CG, semoga sukses untuk kerjanya dan tetap jadi berkat buat orang lain. Amin, thank you. Oke teman-teman, sesi Girls Talk hari ini sampai sini aja. Jangan lupa untuk tetap stay tune sama konten Cornerstone. Follow Instagramnya di @cornerstone dan subscribe YouTube ini, like dan komen kira-kira konten apa sih atau topik apa yang pengen kalian bahas selanjutnya. Jangan lupa kasih kritik dan saran supaya kita sama-sama saling membangun. Thank you teman-teman and God bless you.